Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, salam sehat, berlimpah berkat. Hari ini, hari Senin tanggal 23 Mei 2022, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Tapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, dalam bagian amanat perpisahannya Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagaimana juga kita dengar dalam Injil hari Minggu kemarin. Hari ini Yesus mengatakan, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan bersaksi tentang Aku, tapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku." Saudari-saudara umat beriman yang diberkati oleh Tuhan. Sebuah buku ditulis untuk menghormati, untuk mengenang hidup, perjuangan, karya dari seorang profesor yang sudah memasuki masa pensiunnya pada usia yang ke-70 tahun. Ada banyak orang menyumbang tulisan, artikel tentang profesor ini, tentang guru besar ini. Bagaimana hidupnya, bagaimana dedikasinya kepada dunia intelektual. Ketika melihat buku ini, menyaksikan tulisan-tulisannya, tulisan-tulisan tentang dosen ini, tulisan-tulisan itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, saudari-saudara, itu adalah tulisan-tulisan dari para bekas mahasiswanya. Banyak tulisan berisi pujian dan kesan-kesan baik mereka tentang dosennya, tentang guru besar ini. Kebaikan-kebaikannya, kesederhanaannya, kesalehan hidupnya, perhatian yang besar kepada mahasiswa, dan sebagainya. Ada kelompok yang kedua, itu adalah rekan-rekan kerjanya, baik para dosen, para tenaga, atau katakanlah itu yang bekerja di bagian tata usaha dan siapa saja rekan-rekan lain. Rata-rata tulisan berbicara tentang kerjasama yang inspiratif, tentang kerjasama yang saling membangun, konstruktif, dan inspiratif, bahkan yang juga kritis, hingga penghargaan terhadap partisipasinya di dalam institusi, di dalam lembaga pendidikan, di mana dia mengabdi sepanjang hayatnya. Dan kelompok yang ketiga, saudari-saudara, itu adalah teman sejak masa kecil
hingga teman sampai pada perguruan tinggi. Isi tulisan atau kesaksian mereka banyak tentang perjuangan, bahkan kesalahan, bahkan kekonyolan dari si guru besar atau si profesor ini. Ada yang bahkan menulis tentang sisi gelap si profesor dan penolakan mereka atas pencapaiannya sekarang ini. Kelompok pertama itu penuh dengan kekaguman. Kelompok yang kedua penuh inspirasi. Dan kelompok yang ketiga lebih berpijak kepada realitas. Masing-masing pihak memberi kesaksian sesuai dengan pengalaman masing-masing. Sesuai dengan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ingin bagikan dalam tulisan tentang si profesor. Namun, semua kesaksian itu, saudara-saudara, adalah benar dan membentuk figur sang profesor sebagai sosok yang unik, yang kompleks dan istimewa di hari ulang tahunnya itu. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, itu kesaksian-kesaksian orang yang bersama dia sejak masa kecil, para bekas mahasiswa, dan rekan-rekan kerja. Mereka bersaksi tentang guru besar ini. Saudara-saudara, hari ini kita mendengar tentang Yesus yang meneguhkan para murid dalam amanat perpisahannya, bahwa mereka harus terus bersaksi. Sebagaimana saya kutip pada awal renungan ini, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku, kata Yesus. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Sebab kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, siapa yang bersaksi tentang Bapa? Kita bisa mengatakan bahwa Yesus Kristuslah yang memberi kesaksian tentang Bapa. Dan siapa yang menjalankan karya penyelamatan? Ya Tuhan sendiri. Siapa yang akan berbicara melalui para rasul? Ya Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghiburan. Dengan kata lain, yang menjalankan pewartaan sabda kepada manusia itu adalah Tuhan sendiri. Tetapi yang bermisi juga adalah Tuhan sendiri. Peranan manusia, para rasul dan kita saat ini, saudara-saudari, sebetulnya memberi kesaksian kepada pribadi lain tentang kasih karunia, rahmat penebusan yang telah mereka alami dan telah menghasilkan buah-buah iman di dalam kehidupan masa kini. Roh Kudus akan bersaksi sendiri tentang Yesus Kristus, namun para rasul turut bersaksi tentang pengalaman mereka bersama dengan Yesus. Ibarat orang-orang yang bersama dengan sang guru besar atau profesor tadi. Teman masa kecil sampai perguruan tinggi, rekan kerja, dan para mahasiswanya. Mereka bersaksi tentang dia karena mereka pernah hidup bersama-sama dengan dia. Kesaksian pribadi mereka menjadi contoh konkret dari kesaksian Roh Kudus yang disampaikan melalui mulut mereka, melalui hidup mereka. Saudara-saudara, dengan menjadi orang Kristiani, kita menyiapkan diri menjadi alat di tangan Tuhan, alat di tangan Roh Kudus atau alat bagi Roh Kudus untuk memberi kesaksian tentang pribadi ilahi, tentang Tuhan Yesus, tentang Bapa. Mungkin orang berpikir, silahkan Roh Kudus boleh menggunakan diriku, tapi aku mempunyai rencana sendiri. Maka aku hidup menurut kehendakku sendiri. Tentu tidak begitu. Sekali kita menjadi orang Kristiani, kita mesti membuka diri.
kita mesti membiarkan Roh Kudus berkarya melalui hidup kita. Kita mesti membiarkan diri menjadi alat di tangan Tuhan yang dipakai untuk mewartakan kabar baik, kabar gembira, kabar keselamatan. Dengan demikian, bukan lagi kita, tetapi Tuhanlah yang hidup dalam diri kita. Sehingga hidup kita menjadi Kristiani karena membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Saudari-saudara umat beriman terkasih, mari kita terus bekerja memberi kesaksian tentang Tuhan. Mari kita terus memberi kesaksian tentang hidup Kristiani yang baik. Kita melawan dosa, kita berusaha merenung dan menghayati sabda ilahi. Hidup dalam sabda, menurut sabda, dan sakramen-sakramen. Mewujudkan pelayanan kasih di tengah dunia. Berjuang demi kebenaran, kebaikan, keadilan, dan sebagainya. Biarlah melalui hidup kita, saudari-saudara, orang semakin mengenal Tuhan yang kita imani. Biarlah melalui kesaksian hidup kita, semakin banyak orang percaya dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Meskipun Engkau pada akhirnya secara fisik tidak tinggal bersama kami, tapi Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau mengutus Roh Kudus untuk mengajari kami, untuk mengingatkan kami akan seluruh warta, pengajaran, dan kehendak-Mu yang mesti terjadi, yang mesti kami teruskan, yang mesti kami wartakan dalam hidup ini. Kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu agar seluruh kesaksian hidup kami senantiasa memberikan kesaksian yang baik, yang benar, yang membawa semakin banyak orang untuk percaya kepadamu dan diselamatkan. Tuhan, ingatlah dengan penuh kasih akan semua orang yang berharap jamahan kasih dan berkat-Mu. Mereka yang merayakan ulang-ulang peristiwa-peristiwa istimewa dalam hidupnya. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, atau merayakan berkat-berkat yang mereka terima. Tapi ingatlah juga dengan penuh kasih akan semua orang yang sedang sakit dan menderita. Khususnya Bapak Ufan Budiman yang saat ini sedang sakit. Pandanglah dia dengan penuh kasih Tuhan. Berkatilah para dokter, para medis yang membantu dia dalam usaha untuk memperoleh kepulihan kembali. Berkatilah segala intervensi medis yang dilakukan. Tetapi sebagai orang beriman kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu memberi yang terbaik menurut kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.